لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sairi salafis salihin fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Adapun ini itu sebuah pasal. Syurutul wudu'i, adapun beberapa syarat-syarat wudu. Syurutul wudu'i, adapun beberapa syarat-syarat wudu atau yang dinamakan syarat-syarat bersuci. Iku asyaratun ada 10. Iku asyaratun ada 10. Apa saja 10 itu? Al-islamu yang pertama Islam. Al-islamu yang pertama Islam. Wa tamyisu yang kedua tamyiz. Harus Islam, kalau tidak Islam tidak sah wudunya. Harus tamyiz, kalau tidak tamyiz tidak sah wudunya. Tamyiz itu anak kecil yang sudah bisa makan sendiri, cebok sendiri, buang air besar sendiri, cebok sendiri, itu orang yang atau anak yang sudah tamyiz. Wan niqa'u yang ketiga harus bersih atau harus suci. Anil haidi dari haid, wan nifasi dan dari nifas, harus bersih dari nifas, dari haid. Wa amma dan harus bersih dari sesuatu. Wa anma aslinya ya. Wa anma dan harus bersih dari sesuatu. Silaihma yamna'u yang mencegah opoma. Yamna'u yang mencegah opoma usulal ma'i ing datangnya air atau sampainya air ilal basyarati kepada kulit. Wa amma dan suci dari sesuatu. Silaihma yamna'u yang bisa mencegah opoma usulal ma'i ing datangnya air ilal basyarati terhadap kulit. Wa ayyakuna dan selanjutnya ada wa alla yakuna dan selanjutnya tidak ada, hendaknya tidak ada, iku alal udwi atas anggota wudu atau anggota yang akan disucikan, opo yang tidak ada ma sesuatu. Wa alla yakuna dan hendaknya tidak ada, iku alal udwi atas anggota atau anggota tubuh yang akan disucikan, opo sing tidak ada ma sesuatu. Silema yughayyiru yang bisa merubah opoma. Silaihma yughayyiru yang bisa merubah opoma alma'a ing air, maksudnya bisa merubah sifat, salah satu sifat air, rasanya, baunya dan warnanya. Wal ilmu dan syarat selanjutnya mengetahui bifardiyatihi dengan kefarduan wudu. Harus mengetahui atau harus tahu mana yang fardu, mana yang sunnah di dalam wudu itu. Wal ilmu dan harus mengetahui bifardiyatihi dengan kefarduan wudu atau rukun-rukun wudu. Wa alla ya'taqida syarat selanjutnya tidak meyakini. Wa alla ya'taqida tidak meyakini sopo orang. Wa alla ya'taqida dan tidak meyakini sopo man orang. Fardon ing sebuah kefarduan min furudihi dari beberapa fardu-fardunya wudu. Sunatan ing dadi sunnah. Saya ulangi, wa alla ya'taqida dan hendaknya tidak meyakini sopo seseorang fardon ing fardu wudu min furudihi dari beberapa fardunya wudu, sunatan ing diyakini menjadi sunnah. Tidak boleh meyakini sesuatu yang fardu dalam wudu diyakini sebagai sunnah, ataupun kebaliknya, sunnah kok diyakini sebagai fardu wudu, itu tidak boleh. Itu salah satu syaratnya, memang tadi harus mengetahui fardu-fardunya wudu. Wal ma'u dan syarat selanjutnya
harus dengan air, wal ma'u dan dengan air. Sifatnya ma'u at-tahuru yang suci mensucikan, wal ma'u dan air. Sifatnya ma'u at-tahuru yang suci mensucikan, wa dukhulul waqti dan syarat yang selanjutnya yang 9, masuknya waktu. Wa dukhulul waqti dan masuknya waktu, wal muwalatu dan berkesinambungan atau tidak disela-selai oleh hal apapun. Wal muwalatu dan berkesinambungan lida imil hadasi. Syarat yang terakhir yang kedua, dukhulul waqti dan muwalah itu lida imil hadasi untuk orang yang langgeng hadas, untuk orang yang selalu hadas. Ini penyakit ya. Kalau orang daimil hadas atau orang yang punya penyakit hadas terus, atau dia setiap 1 menit keluar, setiap 1,5 menit keluar, itu namanya orang yang punya penyakit daimil hadas ya, naudzubillah. Kalau ada orang yang seperti itu, maka tambahan syarat wudhu yang 8 tambah 2 ini. Yang 2 syarat terakhir ini khusus untuk daimil hadas. Kalau orang normal tidak harus dukhulul waktu sholat, tidak harus mualah, tidak harus sudah masuk waktu duhur baru wudhu untuk sholat duhur, tidak harus. Tapi kalau orang yang daimil hadas, dia wudhu untuk sholat duhur, dia harus wudhunya ketika sudah masuk sholat duhur. Dan juga dia harus mualah, harus berkesinambungan, tidak boleh disela-selai dengan pekerjaan lain. Kalau orang yang normal masih boleh membasuh wajah, ditinggal dulu, ditinggal ambil apa, terus membasuh tangan boleh, asalkan ketika membasuh wajah dengan itu belum, dengan membasuh tangan belum melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu. Nah, itulah syarat-syarat wudhu atau syarat suci yang 10. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kedua dari segi i'rabnya atau susunan kalimahnya, faslun seperti biasa, khobar dari mubtada yang makhtuf, takdiruhu hadza ay hadza faslun. Syurutul wudu'i, syurut menjadi mubtada karena isim ma'rifat, karena ma'rifat karena digandengkan ke lafaz setelahnya, berarti mudhaf itu ma'rifat. Syurutu rofa dengan domah, mubtada rofa dengan domah karena jamak taksir dari lafal sartun, sarqoni, surutun, artinya beberapa karena jamak ya, beberapa syarat-syarat wudu, syurutu. Lalu al-wudu'i mudhafun ilaih dibaca jar, asyaratun menjadi khobar dari mubtada syurut ya, dibaca rafa dengan domah karena isim mufrad, walaupun artinya 10 tapi ini isim mufrad ya. Al-islamu ini seperti biasa bisa menjadi badal dari asyratun atau menjadi khobar dari mubtada yang makhtuf. Al-awalu al-islamu boleh, atau jadi badal ba'du mingkul dari asyratun. Rupanya 10 al-islamu yang pertama Islam, rafa dengan dhamma isim mufrad, wa tamyizu ngatof ka al-islamu sama-sama rafa, awalnya wawu atof, at-tamyizu maktuf alainya al-islamu, wa naqa'u juga sama ngatof ka al-islamu. Anil haidi jar majur an harfu jar mabniyah, al haidi majrur ya, isimnya dibaca jar karena kemasukan huruf jar. Wan nifasi ataf ke al haidi ya, wan nifasi ataf mengikuti lafal al haidi, wawunya wawu ataf, an nifasi maktuf alainya hal haidi. Wa amma ini sini sebenarnya juga ngatof ya, ngatof ke anil haidi. Wa an ma ini aslinya ada 3 kalimah, wawu kalimah huruf, an kalimah huruf juga, ma kalimah isim ya, isim mausul, an ma ya. Wa an ma ya, aslinya an haidi an ma ya, ma itu sesuatu ya. Ma itu isim mausul yang harus membutuhkan silah atau penghubung. Penghubungnya biasanya setelahnya berupa jumlah fi'liyah biasanya atau ismiyah. Nah, ini yamna'u berarti fi'il, berarti ini jumlahnya fi'liyah. Ini menjadi silah dari anma, makanya dibaca silahnya ma yamna'u ya, supaya bisa dimaknai ma ini sebenarnya apa. Wa anma dan dari sesuatu apa. Nah kan supaya jelas harus ada penghubungnya. Yamnau sesuatu yang bisa mencegah opo sesuatu itu usulal ma'i ing. Yamnau fi'il mudhari'un marfu'un wa alamun rafa'i dhammatun dhahiratun
li'annahu mujarrad, karena litajarrudihi anil awamil lafdi awamil nasib wal jasim. Yamna'u rafa dengan dhammah rafa'nya karena dia sepi dari amil nasib dan amil jazim. Fi'il mudhari' ini dari mana'a yamna'u, mana'a fi'il madinya, yamna'u fi'il mudhari'. Fa'ilnya huwa kembali kepada ma ya, huwa fa'ilnya mustatir yang dhamir mustatir, huwa kembali kepada ma. Lalu wusul al-ma'i maf'ul bih, wusula maf'ul bih ini ya, objek ya. Mencegah mencegah apa? Musula ing. Ya, ini musula nasab dengan fathah karena dia menjadi maf'ul bih, maf'ul bih selalu dibaca nasab. Dia juga akan dimudhafkan ke al-ma'i. Jadi dia mudhaf juga. Al-ma'i mudhaf ilaih dibaca jar. Ilal basyarati, ilah harfu jar, basyarati majrur dibaca jar. Jadi ini susunan jar majrur ya. Wa alla yakuna, wawunya sebenarnya ngatof ini ke wanakoku atau ke al-islamu ya. Islamu ini syarat yang selanjutnya. Tapi ini susunannya sudah tidak isim lagi. Kalau al-islamu islim, kalau ini susunannya fi'il ya, antara fi'il mudhari' yang kemasukan an. Nah, tidak apa-apa, masih boleh. Wa alla yakuna an, ini amil nasib. La ini la lan lafi biasa yang membuat kalimat menjadi negatif saja ya. Misalkan makan menjadi tidak makan gitu. Ada menjadi tidak ada, itu kan hanya untuk menegatifkan sebuah kalimat. La yakunu aslinya fi'il mudhari' dari kana yakunu, tapi kemasukan an nasab menjadi nasab yakuna. Alla yakuna, tidak ada, hendaknya tidak ada. Alal udwi, jar majrur ini juga sebagai khobarnya kana. Khabarnya yakuna ini dia punya fa'il, punya khobar. Nah, ini khobarnya iku alal udwi, atas anggotanya. Opo, nah ini fa'il dari yakuna tadi. Karena yakuna ini harus punya fa'il dan harus punya khobar ya. Ma ini menjadi fa'ilnya. Opo ma sesuatu. Nah ini tapi ma berupa isim mausul lagi, seperti tadi harus punya silah ya. Harus punya silah. Silahnya berupa jumlah, bisa ismiyah, bisa fi'liyah. Kalau ini kalimat fi'il berarti jumlah fi'liyah. Jumlah itu susunan fi'il fa'il. Ma sesuatu. Opo yang hendaknya tidak ada, ma sesuatu. Silah ma yughayyiru, yang bisa merubah opo ma. Ini dari lafal ghayyara yughayyiru. Ghayyara fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Ghayyara yughayyiru taghyiran, begitu ya. Ini itu nanti kita belajar shorof juga untuk mengetahui ini ikut wazan mana dan maknanya bagaimana. Itu di shorof ada ya. Yughayyiru ini fa'ilnya dhamir mustatir, huwa kembali kepada ma. Lalu al-ma menjadi maf'ul bih ya, nasab ya, seperti wusula tadi ya, hampir sama susunannya ya. Karena ini memang kitab Safina ini memang disusun begitu simple, sederhana, supaya mudah dipahami, supaya memudahkan untuk kita mengulang-ulang susunan-susunan yang sudah kita pelajari. Wal ilmu ini ngataf ke islamu ya, sama ya. Ini syarat yang selanjutnya, wal ilmu bi fardiyatihi, ini jar majrur, ba harfu jar, fardiyati majrur, hi mudhaf ilaih mahal jar ya, dhamir mustatir. Ini ada 3 kalimat, ba kalimat huruf, fardiyati kalimat isim. Karena satu setelah kalimat huruf berarti huruf jar khususnya berarti kalimat isim. Hi mudhaf ilaih, dia juga kalimat isim. Wa alla ya'taqida, ini sama seperti alla yakuna ya. Ada fi'il mudhari' kemasukan an, kemasukan la nafi juga. La yang membuat kalimat itu menjadi negatif. Ya'taqida dari lafal i'taqada, ya'taqidu, kemasukan an menjadi ya'taqida. Alla ya'taqida, tidak, hendaknya tidak meyakini sopo seseorang, fa'ilnya huwa kembali kepada man ya, seorang yang berwudu atau bersuci. Tidak meyakini sopo seseorang fardun ing kefarduan, fardun ing sebuah fardu, ini maf'ul bih dari alla ya'taqida. Karena alla ya'taqida fi'il punya fa'il dan punya maf'ul atau objek ya. Fi'il pekerjaan, subjek fa'ilnya, objek maf'ul bihnya ya. Ini susunnya hampir-hampir mirip. Fi'il, fa'il, maf'ul bih, mubtada, khobar ya gitu ya. Jar, majrur, mudhaf, mudhaf ilaih, itu akan sering terulang supaya kita mudah menghafal. Nanti lama-lama kita akan hafal sendiri.
fardun ing fardu, min furudihi, min harfu jar, furudi majrur, isim yang dibaca jar karena kemasukan huruf jar, hi mudhof ilaih, mudhofnya furud juga sekalian dia mudhof, hi mudhof ilaih mahal jar. Sunatan ini maf'ul yang kedua dari ya takidah. Kadang-kadang fi'il itu punya satu maf'ul bih, kadang punya dua juga. Fardun tadi sudah menjadi maf'ul yang pertama, sunatan ini maf'ul yang keduanya. Tidak meyakini seseorang fardun ing sebuah kefarduan dari beberapa fardu wudu, meyakini sunatan ing jadi sunnah. Tidak boleh sebuah fardu kok diyakini sebagai yang sunnah, tidak boleh. Ataupun diwalik, sunnah kok diyakini dikira fardu, tidak boleh. Harus mengetahui. Lalu wal ma'u at-tahuru, wal ma'u ini syarat selanjutnya ya. Atau ke al-islamu boleh ya, jauh sana, yang pertama kan Islam. Wal ma'u dan syarat selanjutnya harus menggunakan air. Sifatnya ma ini nasi nangat ya. At-tahuru nangat atau sifat dari al-ma'u at-tahuru yang suci, mensucikan. Tidak hanya suci tapi harus mensucikannya. Ada air yang suci dan juga mensucikan ya. Wa dukhulul waqti ini ngataf juga ke al-ma'u boleh, ke al-islamu ke paling depan juga boleh. Dukhulul waqti, dukhul ngataf ke al-ma'u atau ke al-islamu. Al-waqti mudhafun ilaih ya, di meja jar. Wal muwalatu boleh ngataf ke dukhul atau ke al-islamu depannya sama rafa. Lida imil hadis la harfu jar, daimi majrur, isim yang dibaca jar karena kemasukan huruf jar, al hadasi mudhaf ilaih, lafal yang kedua yang digandeng namanya mudhaf ilaih dan dia hukumnya selalu dibaca jar. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang ketiga dari penjelasan fasal tentang syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu di sini ada 10 semuanya ya. Ini adalah syarat bersuci juga. Ada 10 macam. Yang pertama adalah Islam. Jadi kalau tidak Islam maka wudunya, sholatnya tidak sah. Orang yang mau sholat, mau berwudu harus Islam terlebih dahulu, harus masuk Islam terlebih dahulu. Lalu yang kedua tamyiz, anak kecil yang sudah bisa makan sendiri, mandi sendiri, cebok sendiri, itu ukuran ya, ukuran terbiasanya sekitar umur 7 tahun ya. Ukuran yang umumnya anak yang sudah seperti itu 7 tahun ya, atau 6 tahun kalau sudah berarti sudah tamyiz, berarti sudah memenuhi syarat berwudu, berarti wudunya sudah sah. Wan naqou, ini yang selanjutnya syarat yang ketiga harus bersih dari haid dan nifas. Kalau lagi nifas, lagi haid, tidak boleh wudu, tidak sah wudu ya, tidak boleh wudu dan tidak sahnya wudu. Lalu amma yamna'u, dan juga dia harus bersih dari sesuatu yang mencegah datangnya air ke kulit atau semisal seperti cat ya, seperti cat ya. Tidak boleh di bagian anggota yang akan disucikan, misalkan wudu dari tangan atau kaki, tidak boleh ada sesuatu yang mencegah air datang ke kulit seperti cat lalu dan sebagainya, tato ya. Makanya kalau secara fikih, kalau orang tatoan yang tatonya menutupi kulit sehingga tidak bisa air masuk ke kulit, maka tidak sah ya, harus dibuang ya. Tapi kalau baru berhijrah atau baru bertobat ya, kita persilahkan dulu, jangan kita kerasi, tapi kita kasih pengertian. Ya udah, sholat dulu, harus sholat dulu, tapi nanti pelan-pelan sambil mencoba mencari cara untuk menghilangkannya. Lalu yang selanjutnya wa alla yakuna 'alal udmi ma yughayyiru al-ma'. Dan selanjutnya tidak boleh dalam anggota yang akan disucikan itu ada sesuatu yang bisa merubah air. Misalkan air ditumpahkan atau dialirkan, dibasuhkan ke tangan misalkan. Kok di tangan itu ada sesuatu yang bisa merubah air, merubah sifatnya air, seperti minyak misalkan. Ada minyaknya di tangan itu, berarti nanti itu kan bisa merubah air ya, merubah sifatnya atau rasanya atau baunya, berarti salah satu sifatnya berubah, berarti tidak boleh. Maka si minyak itu harus dibuang terlebih dahulu, baru dibasuh untuk wudu, harus dibuang dulu ya. Nah, itu tidak boleh ada sesuatu yang bisa
mengubah salah satu sifat air. Lalu selanjutnya wal ilmu bi fardiyatihi. Syarat wudhu selanjutnya harus mengetahui fardu-fardunya wudhu. Nah, kita sudah belajar mana yang fardu, mana yang sunnah. Berarti selain yang kita fardu wudhu yang kemarin berarti sunnah, seperti membasuh telinga itu sunnah, menggosok-gosok tangan pada permulaan itu sunnah berarti. Nah, kita harus bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah ya. Harus ilmu bi fardiyati. Makanya ada salah selanjutnya wa alla ya'taqida fardun min furudihi sunnatan. Tidak boleh meyakini sebuah kefarduan dalam ibadah diyakini sebagai sunnah, tidak boleh. Begitu sebaliknya, meyakini sunnah diyakini sebagai sesuatu yang fardu juga tidak boleh. Membasuh telinga itu kan sunnah, tidak boleh diyakini sebagai sesuatu yang wajib dilakukan. Tapi tidak wajib, tapi walaupun selalu dilakukan, tapi tidak boleh diyakini sebagai wajib karena memang itu sunnah. Dan sunnah itu yang baik, yang selalu ya kalau bisa selalu dilakukan. Ya, seperti tahiyat awal itu, kalau sholat itu tahiyat awal itu sunnah, tapi selalu dilakukan kalau baik. Tapi tidak boleh diyakini tahiyat awal sebagai sesuatu yang fardu, karena itu memang sunnah, tapi cuma karena sunnah yang sangat sering dilakukan oleh Rasulullah SAW sehingga itu menjadi sunnah yang banget, sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan, makanya selalu dilakukan. Lalu selanjutnya wal ma'u at-tuhur, harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Kalau di sini belum terlalu banyak membahas tentang air ya, air yang suci mensucikan bagaimana, yang suci tidak mensucikan bagaimana, yang suci mensucikan makruh, dan banyak lagi nanti di kitab yang di atasnya. Yang penting air yang suci mensucikan ya, air sumur, air laut, air sungai, air pegunungan itu ya, yang banyak yang suci mensucikan. Dan kita harus benar-benar yakin kalau air yang akan kita gunakan untuk bersuci harus benar air yang suci dan mensucikan. Wa dukhulul waqti wal muwalah. Syarat yang dua terakhir ini, dukhul waktu dan muwalah, ini khusus untuk lidah imil hadas, untuk orang yang selalu berhadas. 1 menit keluar, setengah menit keluar, itu naudzubillah. Ini memang ada orang yang berpenyakit seperti ini dan dia memang beribadahnya atau bersucinya khusus. Ada syarat harus masuk waktu sholat. Dia mau wudhu untuk sholat duhur, maka wudhunya harus sudah masuk sholat duhur. Itu kalau daimil hadas. Kalau orang normal, wudhu subuh itu untuk sholat duhur boleh, asalkan belum batal. Tapi daimil hadas, dia walaupun belum batal, nanti sholat duhur wudhu lagi, karena dia wudhunya harus sudah masuk waktu sholat. Dan juga harus mualah. Jadi ketika wudhu tidak boleh diselingi apapun. Harus setelah membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki, itu langsung. Kalau orang yang normal boleh membasuh wajah, duduk dulu, makan dulu, lanjut membasuh tangan, lanjut membasuh mengusap sebagian kepala, lanjut membasuh kaki, makan dulu, masuk kaki. Lah itu boleh seperti itu kalau orang yang normal, tapi tidak sunnah ya. Kalau mualah untuk daimil hadas wajib, mualah untuk orang normal sunnah ya. Kalau orang normal ya sunnah langsung berkesinambungan ya, tidak baik kalau diputus-putus. Itu kalau orang yang normal. Tapi kalau orang daimil hadas, mualah itu wajib. Nah, itu mualah wajib ya. Selagi membasuh wajah terus tinggal makan dulu, selagi belum melakukan atau belum kentut, belum melakukan hal yang membatalkan wudu, masih boleh diteruskan membasuh tangan selanjutnya sampai terakhir. Itu orang yang normal. Yaitu perbedaan antara mualah untuk orang normal dan untuk orang daimil hadas. Itu sedikit penjelasan tentang 10 syarat orang yang bersuci supaya sah bersucinya. Nah, syarat yang bersuci berarti ini harus dilakukan sebelum wudu sudah harus terpenuhi ke-10 ini. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.